Shalom jemaat Tuhan, senang sekali boleh berjumpa kembali di dalam ibadah tengah minggu yang kita adakan setiap hari Rabu jam 1 siang. Saya percaya di tengah-tengah kegiatan kita, di tengah-tengah jam istirahat saudara, ataupun apapun keadaan saudara saat ini, mari kita bersatu bersama untuk mengikuti ibadah tengah minggu ini. Mari kita boleh memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh diberkati. Pada masa-masa seperti ini, mari kita lebih giatkan hidupan rohani kita. Mari kita lebih giat datang dan mencari Tuhan. Jangan lupa, ibadah ini ada buat saudara dan saya untuk kita semakin akrab bersekutu dengan Tuhan. Untuk kita belajar lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara sudah diberkati oleh ibadah tengah minggu ini, bagikan, sharing, link daripada sosial media IC Jemaat Indonesia ibadah tengah minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini yang sudah Engkau jadikan bagi kami. Kami bersuka, kami bersyukur Tuhan atas kehidupan kami, atas berkat-Mu, atas perlindungan-Mu Tuhan. Sampai hari ini Tuhan, Engkau masih Allah yang Maha Kuasa, Engkau masih Allah El Shaddai Tuhan, yang kami kasihi Tuhan. Sana kami akan beribadah, sana kami akan memuji Tuhan. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, agar kami mempersembahkan hati kami bersyukur di tengah-tengah keadaan apapun yang kami alami sampai hari ini. Berkati di tempat mereka berada, berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan, kita ada sampai hari ini. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi
setia Tuhan dalam kehidupan kita semua. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku.
Haleluya saudara sekalian, saya percaya kita semua sudah disegarkan, diurapi, diperbaharui ketika kita menyembah Tuhan. Selalu akan ada kuasa dan hadirat Tuhan ketika sudah membuka hati menyembah Tuhan. Di tengah-tengah masa yang masih kita alami, masa pandemi ini, mari kita lebih giat lagi mencari Tuhan. Saya percaya dan saya mengalami bahwa umat Tuhan begitu dahsyat semangatnya untuk berdoa, untuk bersyafaat bagi teman-teman yang mengalami COVID-19 ini, bagi pemulihan yang terjadi, bagi Tuhan dengan kuasanya untuk melalukan virus COVID ini. Dan kita berdoa, tetap inginkan Tuhan. Saudara, mungkin di tengah-tengah ini faktanya memang kita mengalami COVID sudah 2 tahun lebih, tetapi ya masih berlangsung. Pada Hong Kong saat ini sedang mengalami gelombang kelima, di mana banyak orang menjadi panik, banyak orang bertambah takut, menjadi khawatir. Mungkin juga di Indonesia, tetapi saudara sekalian, tetap berdoa, tetap inginkan Tuhan. Walaupun ada pengaruh, ada efek, ada dampak dalam kehidupan kita, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah hubungan keluarga. Sehingga mungkin sebagian kita sudah berpikir ya, apakah ini adalah akhir dari zaman akhir? Apakah Tuhan memberikan penghakimannya karena manusia begitu berdosa? Apakah Tuhan saat ini membiarkan kita mengalami ini untuk sesuatu yang lebih baik? Kita bertanya, banyak pertanyaan. Apakah iblis sungguh-sungguh giat untuk merebut menjatuhkan umat manusia, orang percaya, karena dia tahu waktunya sudah hampir selesai? Tapi saudara, saya beri semangat buat kita semuanya. Mari kita tetap maju, berdoa, bersyafaat, walaupun sepertinya Habakuk yang tidak melihat hasil. Habakuk yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pembawa berita dari surga, juru bicaranya Tuhan untuk melayani bangsa Israel. Pada kitab Habakuk pasal pertama, tidak ada tanda Tuhan menolong bangsa Israel. Bahkan Habakuk bertanya, mengapa Tuhan? Sampai kapan lagi Tuhan? Saudara, mungkin kita saat ini adalah seperti pada masa pelayanan Habakuk. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, seperti yang saya katakan di ibadah tengah minggu sebelumnya, bahwa Allah ingin mendidik umatnya, bahwa Allah ingin membawa kembali umat pilihannya kepada Dia, bahwa Allah ingin membangkitkan iman umatnya agar mereka sungguh-sungguh hanya terarah kepada Tuhan. Saudara, sekarang mari kita melihat kehidupan kita. Mungkin saat ini saudara mengalami kesusahan sehingga banyak pertanyaan dalam kehidupan saudara. Mungkin banyak komplain, banyak pertanyaan, ketakutan, bahkan kekhawatiran dalam kehidupan saudara. Kita mengalami dampak langsung. Yang kaya, yang miskin, yang pintar, yang tidak pintar, besar, kecil, tua, muda, kita mengalami dampak ini semuanya. Ada sebagian kita berduka, kehilangan orang-orang dikasih. Ada beberapa yang mungkin sedang meratap saat ini. Ada yang beberapa mungkin saat ini sakit karena COVID. Kita berdoa bagi saudara, teman-teman jemaat Tuhan yang mengalami COVID saat ini. Tuhan akan pulihkan, Tuhan akan percepat kesembuhan saudara. Bahkan Tuhan akan membangkitkan imun tubuh yang sempurna dalam kehidupan saudara. Pada masa-masa seperti ini, kita sering bertanya. Pada masa-masa ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, kita bertanya. Di kitab Habakuk pertama, masanya begitu panjang, saudara. Tetapi ketika kita bertahan, kita belajar dari Habakuk. Habakuk 2, ketika Tuhan memberikan jawaban, ketika Tuhan memberikan visi kepada Habakuk. Di dalam Habakuk 3, Tuhan mengubahkan segalanya. Kitab Habakuk hanya 3 pasal. Kita belajar dari sini bagaimana keadaan kita saat ini. Yang kita alami, kita harus bertahan. Karena kita tahu di dalam kitab Habakuk 3, Habakuk berubah. Habakuk berubah dari dalam, walaupun keadaan di luar tidak berubah. Kita melihat, kita belajar dari kitab Habakuk, sesuatu yang dimulai dari kebingungan, kekhawatiran, akhirnya menuju pada kejelasan akan rencana Tuhan. Dari keputusasaan, kelemahan, menjadi iman yang kuat. Kita akan lihat Habakuk 3 dan kita akan mengalami apa yang dialami umat Tuhan pada saat itu.
Terutama kita akan mengikuti perjalanan iman daripada Habakuk sendiri. Haleluya, haleluya. Ingat, mungkin keadaan di luar tidak berubah. Kita harus berubah dari dalam. Karena kita adalah umat yang Tuhan sedang didik, Tuhan sedang ingin bangkitkan iman kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana saya bisa melalui ini semuanya? Dan bagaimana saya bisa belajar daripada Habakuk? Habakuk pasal pertama, beritanya adalah berita kesusahan, berita yang buruk. Habakuk 2 adalah berita kabar yang baik. Habakuk 3 adalah kabar iman dan kegirangan dan pujian kepada Tuhan. Kita mau hidup dan melalui segala yang kita lalui di dalam Habakuk ketiga ini. Kita akan belajar bagaimana Nabi Habakuk beralih dari kekhawatiran, ketakutan sampai pada tempat yang penuh keyakinan, penuh dengan sukacita dan pujian kepada Tuhan. Dan kita mau belajar bagaimana Habakuk bisa sampai ketika tidak terjadi perubahan pada masyarakat keadaan di tempat itu. Bagaimana dia bisa berkata, aku ingin memuji Tuhan walaupun tidak ada apapun yang terjadi, tidak ada apapun yang berubah dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Saudara mau, saya mau. Kita akan belajar pada hari ini akan 2 hal, saudara. Hal yang sudah kita ketahui, yaitu doa dan iman yang kita lakukan. Mari kita revisit daripada apa arti doa dan iman dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu, khususnya perjalanan iman seorang Nabi Habakuk tentang kehidupan doa dan kehidupan imannya. Haleluya, 2 hal yang kita sudah ketahui, tetapi hari ini kita belajar sesuatu yang lebih dalam lagi dari kitab Habakuk ini. Mari kita belajar. Poin pertama yang ingin saya sampaikan adalah berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman. Habakuk 3 ayat kedua mengatakan, Tuhan, telah ku dengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan waktu, nyatakan itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Saudara, ini adalah doa daripada Nabi Habakuk. Ini bukan sembarangan doa, saudara, tapi doa yang sungguh-sungguh. Ini adalah doa Alkitabiah, doa yang benar kepada Tuhan. Dimulai dengan pengagungan kepada Tuhan, dimulai daripada fakta bahwa Allah itu maha dahsyat, Allah itu maha kuasa, sehingga Habakuk tahu dia datang dengan rasa takut dan gentar dan hormat kepada Tuhan. Dan kemudian dia mengatakan, lakukan lagi seperti yang kau sudah lakukan pada waktu itu, sekarang pada zaman ini, lakukan. Dia sampai mengatakan 2 kali sudah, nyatakan itu di dalam lintasan tahun, dalam murka ingatlah akan kasih sayang. Dia minta Tuhan, agar Tuhan tidak mendatangkan murka bagi bangsa Israel. Saudara, ini adalah doa yang sangat jujur, dengan keinginan yang paling dalam disampaikan kepada Allah yang Maha Kuasa. Ini adalah doa yang benar ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan, give me the mercy. Dalam kasih karunia, dalam rahmat-Mu Tuhan, ampuni kami. Ampuni segala kesalahan kami. Saudara, ini adalah doa daripada Habakuk yang kita percaya harus kita lakukan saat ini. Kita sering berdoa, keperluan kita, keperluan orang lain, kita bersyafaat pada saat ini. Mungkin setiap hari ada doa pertemuan, doa melalui Zoom dan sebagainya. Pertanyaan saya, saudara, apakah saudara berdoa dengan iman? Berdoa di dalam kuasa Roh Kudus? Berdoa secara Alkitabiah, penyerahan total, dan mengagumi kebesaran Tuhan. Haleluya, berdoa dengan iman. Ada 2 hal yang ingin sampaikan, saudara. Pertama adalah berdoalah terus. Berdoalah terus. Berdoalah senantiasa, terutama pada saat-saat seperti ini, saudara. Jangan putus asa dan jangan berhenti. Bukan masanya dan waktunya kita menyerah dan berhenti. Inilah waktunya justru kita perkuat. Kita tambah-tambah waktu doa kita. Amin. Berdoa senantiasa. Saudara, berdoa adalah satu-satunya cara, jalan untuk kita mengajukan petisi kita kepada Tuhan.
Amin, saudara. Bahkan Tuhan Yesus memberikan akses buat kita di dalam kuasa darahnya. Di dalam kitab Ibrani 4 ayat 14 sampai 16 mengatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat 16 mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, dan untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Berdoa dengan berani menghampiri tata kudus Tuhan. Setiap saat saudara punya akses untuk masuk ke tata kudus Tuhan. Darah Tuhan Yesus, Imam Agung, sudah menjamin akses kita. Jadi, berdoa senantiasa. Jangan undur, jangan mundur, dan jangan berbalik daripada Tuhan. Saudara sekalian, bahkan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang janda dan hakim. Di situ Tuhan ingin memberikan intinya bahwa kita jangan jemu-jemu berdoa. Apalagi kepada Bapa di surga yang menyayangi saudara. Ya, mungkin saat ini satu dan lain hal kita mengalami dampak daripada pandemi ini. Saya percaya, apapun yang saudara alami, Tuhan ingin saudara kembali kepada Dia. Saudara punya akses, berdoa senantiasa. Yang kedua, saudara, kita harus berdoa dengan merendahkan diri. Berdoa dengan iman, tidak hanya kita berdoa senantiasa, tetapi kita juga berdoa dengan merendahkan diri. 2 Tawari 7 ayat 14-15 mengatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini, dari tempat yang maha kudus. Tuhan mendengar dan memperhatikan doa kita. Tetapi kita harus berdoa dengan merendahkan diri. Kita harus mencari wajah Tuhan dengan merendahkan diri kita. Saudara, berdoa dengan iman adalah berdoa dengan sikap hati, yaitu merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku berdosa. Tuhan, ampuni kami semuanya. Tuhan, aku tidak mampu lagi. Aku perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Berdoa, datang berbicara kepada Tuhan dengan merendahkan hati kita. Saya percaya mukjizat terjadi, saudara, ketika seseorang datang kepada Tuhan. Saudara percaya, saudara pernah membaca Injil Tuhan ketika seseorang mendapatkan mukjizat, apapun keadaannya, ketika mereka merendahkan diri mereka di hadapan Tuhan Yesus. Mereka menanggalkan segala attitude, atribut dalam kehidupan mereka. Mereka menanggalkan status mereka, seperti halnya Nikodemus. Mereka harus merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berbalik kepada Tuhan, berdoa dan mencari wajah Tuhan. Saudara, inilah saatnya ketika kita pada hari-hari ini, kita banyak sekali menantikan Tuhan. Kita banyak sekali mungkin ada kecewa. Kenapa Tuhan tidak menjawab doaku? Kenapa Tuhan membiarkan pandemi ini 2 tahun lebih mempengaruhi kehidupan keluargaku, mempengaruhi bahkan pelayananku, mempengaruhi gereja Tuhan, sehingga tidak bisa ibadah, sehingga banyak orang tidak bisa mengalami hadirat Tuhan. Saudara, mungkin Tuhan menginginkan kita tidak mencari gedung gereja, tetapi mencari wajahnya. Mungkin Tuhan tidak mengizinkan kita mencari persekutuan manusia, tetapi mencari persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin Tuhan ingin kita tidak hanya mencari tangannya, tetapi Tuhan ingin kita mencari wajahnya. Haleluya, saudara sekalian. Mari kita hari-hari ini belajar. Mari hari-hari ini kita berjalan dengan iman yang lebih dahsyat lagi. Kita berdoa dengan iman. Senantiasa berdoa, saudara. Senantiasa terus berdoa, saudara. Dan juga berdoa dengan merendahkan diri kita di hadapan Tuhan.
Haleluya saudara sekalian. Dan kemudian kita belajar pada saat ini bahwa di pasal kedua, Habakuk sebenarnya sudah mendapat gambaran jawaban dari Tuhan. Dia mendapatkan visi daripada Tuhan. Visi Tuhan sebelum jawaban itu diberikan. Visi daripada Tuhan bahwa Tuhan yang sudah menolong bangsa Israel bahkan melalui Laut Merah, Tuhan akan datang menyelamatkan bangsa Israel. Saudara sekalian, saya percaya ketika kita berdoa mengharapkan Tuhan, Tuhan akan memberikan jawabannya walaupun belum secara nyata. Jaminan firman Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah dijanjikan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia adalah penyedia kita, Dia adalah penolong kita, Dia adalah gunung batu kita. Kita akan tetap tenang di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya, mari kita tetap giatkan doa syafaat kita lebih dalam lagi. Mari kita boleh menjadi pendoa-pendoa. Saudara yang belum berdoa saat ini, berdoa dengan iman, berdoa yang benar, mengagungkan Tuhan, menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Dan saya percaya jawaban Tuhan akan datang dalam kehidupan saudara. Haleluya. Saudara, tidak hanya kita berdoa dengan iman, tetapi kita menanti dalam iman. Haleluya, haleluya. Saudara sekalian, menanti dalam iman berarti kita harus tenang dalam penantian kita. Mungkin saat ini, saudara, hati kita tidak tenang, tetapi saya percaya ketenangan akan datang dalam kehidupan kita ketika kita memulai berdoa dengan iman. Shalom Tuhan akan datang dalam kehidupan saudara, seperti halnya Habakuk. Melihat sekelilingnya masih sama, tetapi sudah ada terjadi perubahan dalam kehidupan dari dalam Habakuk karena dia berdoa dengan iman. Saya katakan di pasal kedua sudah terjadi ketika Tuhan memberikan preview saudara, gambaran, visi, jawaban Tuhan. Tuhan bahkan menjelaskan siapa Dia yang sudah menolong bangsa Israel. Jangan takut, Tuhan ingin mengatakan, nantikan aku. Saudara, mari kita nantikan Tuhan di dalam iman. Poin pertama, tenang dalam penantian. Habakuk 3 ayat 16 mengatakan, ketika aku mendengarkannya, gemetarlah hatiku mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. Perhatikan kata-kata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Saudara sekalian, Nabi Habakuk tahu bahwa peperangan ketika bangsa Babilonia menyerang bangsa Israel, menawan mereka. Tapi Tuhan memberikan jawaban. Tuhan akan mengalahkan bangsa Babilonia dan kembali bangsa Israel kepada Tuhan. Ketika Habakuk mengetahui itu, dia katakan dia gemetar. Dia begitu gentar akan kedahsyatan Tuhan. Di dalam kegentaran itu, gambaran ketakutan Nabi Habakuk, dia katakan dengan tenang, aku akan menantikan walaupun di tengah kesusahan. Dengan ketenangan di dalam iman akan kunantikan Tuhan walaupun saat ini segala sesuatu jauh daripada doa dan harapan. Dia ingin menantikan Tuhan di dalam iman. Saudara, tenang dalam penantian adalah kuncinya Habakuk pada saat itu. Haleluya saudara sekalian. Habakuk ingin mengatakan, Tuhan aku terima pesanmu. Walaupun belum ada kenyataannya. I understand. Aku menerima visimu Tuhan. Aku mengerti tanda-tanda yang Engkau sudah berikan. Pesanmu Tuhan akan jawaban doamu. Maka aku akan menanti dalam ketenangan. Saudara sekalian, tidak hanya kita dalam penantian iman kita tidak hanya tenang dalam penantian, tetapi kita harus bersuka dalam penantian. Bersuka dalam penantian. Saudara, di dalam kitab Habakuk seterus berikutnya, di dalam ayat 17-19 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, kata bersorak-sorak itu adalah orang yang sangat gembira sampai berloncat-loncat saudara di hadapan Tuhan. Jawaban doa belum datang saudara.
Tetapi janji Tuhan sudah datang, bahwa Tuhan akan melepaskan bangsa Israel dari segala kesusahannya. Mari kita bersorak-sorak. Walaupun agak susah untuk kita bersorak di tengah-tengah kesusahan hati, tetap bersorak-sorak karena Tuhan sudah memberikan janjinya. Melalui firman Tuhan kita tahu janji Tuhan bagi anak-anaknya. Haleluya! Jangan membuat hati kita tidak bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki dan akan dimiliki karena janji Tuhan mengatakannya. Habakuk memiliki janji Tuhan. Dan dia bisa bersorak. Walaupun saudara tahu apa yang dikatakan tadi, tidak berbunga, tidak ada anggur, tidak ada ternak. Itu sumber daripada kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Sumber utama. Agriculture, peternakan. Itu sumber keuangan, sumber makanan bagi keluarga pada saat itu. Tetapi Habakuk ingin mengatakan, dengan iman aku menanti. Penantianku adalah dalam iman di dalam Tuhan. Dan Tuhan menjawab doa kepada Habakuk. Dia yang katakan, tenanglah dalam penantian. Bersukacita, bersorak-sorak dalam penantian. Haleluya saudara sekalian. Saudara sekalian, memang tidak gampang, tetapi mari kita belajar dari kitab Habakuk pasal ketiga ini. Ketika Habakuk boleh mengatakan, aku akan bersorak-sorak dan bergirang dan beria-ria di dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Kenapa saudara? Jawaban doa belum datang, tetapi Tuhan sudah datang dalam kehidupannya melalui visi, melalui janji-janjinya. Penggenapan doa-doanya belum ada saudara. Tetapi dia sudah mendapatkan Allah yang akan menjawab doa itu. Dia katakan beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ketika dia sudah tahu bahwa Allah dalam kehidupannya mengubahkan hidupnya, jawaban masih jauh saudara. Dia melihat ke kandang tidak ada ternak. Dia melihat bangsa Israel masih tercerai-berai. Kehidupan belum normal. Tetapi Allah ada dalam kehidupannya. Dia katakan aku bersorak-sorak di dalam Allah, beria-ria. Karena dia percaya Tuhan akan menyelamatkan aku. Allah yang menyelamatkan aku. Haleluya saudara. Menanti di dalam iman, tenang dalam penantian, dan terus bersukacita dalam penantian. Haleluya saudara. Itu yang akan membangkitkan iman kita lebih dahsyat lagi. Saudara, di ayat terakhir daripada kitab Habakuk ini yang luar biasa saudara. Saya percaya ini akan membangkitkan iman kita semuanya. Di ayat 19 mengatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Oh haleluya saudara, ketika saudara berdoa dengan iman, menanti dalam iman, Tuhan adalah kehidupan saudara. Tuhan akan mengubahkan saudara di dalam, walaupun di luar masih sama, walaupun pandemi masih terjadi. Saudara mengalami Tuhan, dan itu sudah lebih daripada cukup. Ketika Tuhan ada, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika saudara dekat dengan Tuhan, jawaban doa hanya tunggu waktunya Tuhan, yang akan selalu indah bagi saudara dan saya dan keluarga kita. Akan indah senantiasa apa yang diberikan Tuhan, sesuai dengan rencananya. Tadi dikatakan, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi dia seperti kaki-kaki rusa. Saudara tahu apa arti kaki rusa? Kaki rusa adalah binatang yang bisa melompat hampir 3 kali lipat daripada tingginya. Dia bisa melompat pagar. Kalau pagar itu tidak terlalu tinggi, dia bisa melompat pagar. Bahkan dikatakan, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, Tuhan akan membawa saudara tinggi, saudara. Iman saudara akan bertambah. Saudara, berdoa dengan iman, saudara. Dan menanti di dalam iman, Tuhan akan membawa iman saudara tinggi. Seperti saudara berpijak di bukit-bukit saudara. Haleluya. Saya percaya saudara, apapun yang kita harapkan saat ini, walaupun belum kelihatan, sepertinya halnya Habakuk, kita berdoa, terus berdoa saudara. Kita menyampaikan petisi kepada Tuhan. Ya harus kita lakukan, karena kepada Dialah Tuhan Allah penyelamat kita. Dialah Tuhan yang akan membangkitkan kehidupan kita. Saudara, jangan pernah menyerah. Jangan berhenti. Berdoa dan terus berdoa. Menanti dan terus menanti. Dalam iman kepada Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang siap
menolong saudara, yang siap akan membawa saudara terbang tinggi. Haleluya, saya akan berdoa bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segenap janji firman-Mu Tuhan. Kami belajar daripada hamba-Mu Habakuk Tuhan. Mungkin kami sama keadaannya pada saat ini Tuhan, di mana kami tidak melihat Tuhan jawaban daripada-Mu Tuhan. Kami tidak melihat sesuatu berubah di luar. Pandemi masih berlangsung. Kehidupan kami masih terpengaruh kena dampak daripada pandemi. Bagi teman-teman jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan dalam keuangan, kesusahan dalam hubungan gara-gara pandemi ini, kami mau tahu Tuhan bahwa Engkau adalah juru selamat kami. Bahwa Engkau adalah Allah yang akan menyelamatkan kami sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang mungkin sakit saat ini Tuhan, ada keluarga yang ditinggalkan, kami percaya Tuhan, Engkau akan membalut luka-luka itu Tuhan. Engkau akan gantikan kain kabung mereka dengan kesukaan dari surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami Tuhan dalam masa penantian kami Tuhan, sehingga kami tidak berhenti Tuhan. Kuatkan masa penantian kami dengan doa di dalam iman Tuhan, agar kami Tuhan tetap Tuhan tambah semangat Tuhan dalam penantian Tuhan. Biar Tuhan ketika anak-anak-Mu membaca firman-Mu Tuhan, seperti hanya Habakuk Tuhan, mendapatkan visi daripada Engkau Tuhan akan jawaban doa-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan mendapatkan jawaban yang pasti, bahwa Engkau Allah yang masih Allah yang menolong kehidupan anak-anak-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin Tuhan, janji-Mu bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang percaya kepada Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan senantiasa berdoa dengan iman, berdoa sungguh-sungguh, berdoa kepada Engkau Allah yang Maha Kuasa. Kami sungguh-sungguh ingin merendahkan hati dan diri kami di hadapan-Mu Tuhan ketika kami berdoa. Kami ingin berdoa dengan sukacita dalam pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami ingin menantikan Engkau di dalam iman kami Tuhan. Bila kami senantiasa menanti dengan tenang dan menanti dengan bersorak-sorai sampai hari pada keselamatan itu datang, sampai pada hari ketika Engkau menjawab segenap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Engkaulah satu-satunya benteng kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya yang akan membangkitkan hidup kami saat ini. Di tengah-tengah badai pandemi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sana ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karya-Mu Bapa.
Haleluya, saudara sekalian. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan pada ibadah ini. Sebelum saya mengakhiri, kita akan berdoa syafaat bagi teman-teman kita yang mungkin saat ini terkena COVID, ataupun mereka yang mengalami pemulihan. Kita akan berdoa bagi Hong Kong, Indonesia, dan juga bagi keluarga kita, dan juga berdoa bagi tempat kita kerja. Haleluya. Kalau ada di antara saudara mengalami sakit yang lain, letakkan tangan saudara di bagian yang sakit. Kita masih percaya Allah adalah Allah yang melakukan mukjizat. Amin. Kita berdoa biar tangan Tuhan yang berlubang paku menjamah setiap kita. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kami boleh memuja dan memuliakan Engkau pada hari ini. Dan kami bersyukur untuk hadirat-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Biarlah segenap firman-Mu akan menjadi rema, makanan roti rohani bagi kami Tuhan, yang akan membangkitkan iman kami, agar kami tetap berdiri dan berjalan di dalam iman. Percaya kami kepada Yesus. Bapa di surga, inilah saatnya Tuhan, kami akan datang ke mezbah kudus-Mu, tempat kudus-Mu dengan berani. Kepada Engkau Allah, Gembala Agung kami, perantara kami. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kami mendoakan Hong Kong Tuhan, mendoakan Indonesia Tuhan, yang masih bergejolak dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Kami memperkatakan berkat atas setiap unsur-unsur pemerintah Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah. Kami memberkati setiap tenaga-tenaga medis Tuhan, dari para dokter, rumah sakit, para klinik Tuhan, puskesmas, para bidan, para suster Tuhan, para mantri Tuhan. Kami berkati setiap alat yang ada Tuhan akan menjadi berlipat ganda kekuatan mereka. Setiap tenaga medis akan diberikan kekuatan baru Tuhan, ekstra Tuhan, untuk melayani
umat-Mu Tuhan, untuk melayani mereka yang sakit Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati pemerintahan Hong Kong khususnya untuk menangani gelombang kelima ini Tuhan, lebih spesifik, lebih jelas lagi Tuhan, dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan Hong Kong, menangani masalah yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati mereka, kami mengurapi mereka dengan urapan hikmat dari surga, kami memberkati kekuatan fisik mereka, kami memberkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, bagi saudara yang mungkin saat ini terbaring mengalami COVID-19, ketika saudara saat ini mungkin berputus asa, jangan saudara, karena kita percaya Tuhan ada bagi saudara. Amin. Saya akan berdoa bagi mereka. Kalau saudara mengalami COVID, ada keluarga yang COVID, angkat tangan saudara, letakkan bagi tangan saudara yang mengalami di bagian tubuh yang mengalami simptom ataupun efek daripada COVID ini. Bapa di surga, hamba berdoa bagi setiap teman-teman, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang bergumul dalam virus 19 ini Tuhan, COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku atas kehidupan mereka Tuhan, atas kepala mereka yang sakit Tuhan, atas tenggorokan mereka yang sakit Tuhan, atas tenggorokan mereka yang batu Tuhan, atas saluran nafas mereka yang sesak Tuhan, atas hidung mereka yang mungkin mampet Tuhan, atas segenap tubuh mereka yang mungkin mengalami sakit dan linu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sakit, semua gejala itu di dalam nama Tuhan Yesus sudah Engkau tampung Tuhan, Engkau sudah tanggung dalam luka di tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa khususnya mereka Tuhan, ketika mereka boleh mengalami Tuhan, biarlah mereka menantikan Engkau dalam kesusahan mereka Tuhan, dan percaya di dalam Engkau ada pemulihan, ada kesembuhan Tuhan. Biarlah mereka boleh menanti di dalam ucapan syukur dan tetap bersuka di dalam Engkau Tuhan. Hamba khusus berdoa bagi mereka Tuhan, percepat pemulihan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Percepat kesembuhan mereka. Dan juga ketika mereka sembuh Tuhan, beri mereka Tuhan kekebalan tubuh, imun tubuh mereka yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang-orang sekitar mereka Tuhan, untuk membantu, untuk menolong mereka Tuhan. Saat ini hamba akan berdoa bagi majikan-majikan tempat kerja, kantor, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan ada kekuatan kesatuan, saling menolong, saling mengasihi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin banyak kesusahan, banyak curiga, tetapi kami percaya ketika Engkau memberikan roh kesatuan, roh kasih Tuhan, akan ada pemulihan lebih cepat. Biar Tuhan ada segala sesuatu akan menjadi baik karena Engkau ada di sana Tuhan. Berikan hati yang gembira Tuhan, karena Engkau berkata, hati gembira adalah obat, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi saudara yang mengalami sakit di bagian tubuh yang lain, letakkan tangan saudara bagian yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi beberapa jemaat yang mengalami kesembuhan di bagian tangan atau bagian tubuh yang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, perlancar peredaran darah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Perlancar di dalam nama Tuhan Yesus. Perbaiki segala syaraf yang mungkin terjepit, segala syaraf yang tidak benar di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Haleluya, haleluya. Bagi saudara yang mengalami stres, mungkin mengarah kepada depresi, kekhawatiran, ketakutan, letakkan tangan saudara di bagian kepala saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, gantikan dengan shalom surgawi Tuhan. Damai sejahtera turun atas kehidupan mereka, memenuhi hati mereka, memenuhi roh mereka, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita menerima berkat Tuhan mengakhiri ibadah tengah minggu kali ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala hormat dan puji hanya bagi Engkau Tuhan. Segala kehormatan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami membawa korban syukur dan terima kasih Tuhan untuk jawaban doa-Mu Tuhan, untuk kesembuhan yang Kau berikan bagi setiap jemaat-Mu saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Saudara, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya Tuhan. Bersinarlah Tuhan kemuliaan-Mu bagi setiap kami, sehingga damai, sukacita ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerima segala berkat dan
segala ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan Bapa di surga, kepada Anak, Tuhan dan Juru Selamat kami, kepada Roh Kudus Allah kekasih jiwa kami, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara sekalian, tetap maju dalam Tuhan, tetap inginkan Tuhan. Pada hari-hari ini justru kita datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.